annaha waqafat ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sarra'i wad dharra. Wa min fadhailiha adalah termasuk beberapa keutamaan Siti Khadijah radhiyallahu anha al-ghara'i yang cemerlang. Annaha bahwasanya Siti Khadijah waqafat adalah berdiam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fisarra'i, baik dalam keadaan susah, baik dalam keadaan senang ya, wadharra, dan dalam keadaan susah. Walam tardo an tatrukahu lamma qata'ahu bisy'ibi al-a'da'u, dan tidak rela siapa Siti Khadijah antatrukahu, dia akan meninggalkan Nabi, lamma qata'ahu fisy'ibi al-a'da'u, ketika memutus hubungan kepada Nabi, fisy'ibi, berada di jalan di atas gunung, al-a'da'u, siapa musuh-musuhnya Nabi. Fakharajat an baitihar rafi'i, maka keluar siapa Siti Khadijah an baitihar rafi'i, meninggalkan rumahnya yang tinggi itu, wa muqamiha al-mani'i, dan kedudukannya yang sangat kuat itu, wa dakhalat ma'ahu asy-syi'ba, dan masuk siapa Siti Khadijah ma'ahu, bersama Nabi, asy-syi'ba, kepada jalan di gunung itu. Fakanat min jumlatil mahsurin, maka ada siapa Siti Khadijah adalah termasuk jumlahnya orang yang diasingkan juga di sana, atau yang dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy gitu ya. Jadi di antara keutamaan Siti Khadijah yang sangat besar sekali, yang sangat cemerlang sekali, bahwa Siti Khadijah itu mau tinggal dengan Nabi baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, tak peduli apapun yang terjadi. Malah beliaunya itu terus, Siti Khadijah itu tidak rela meninggalkan Nabi itu pada waktu diasingkan oleh orang-orang jahiliyah ada di atas gunung, di lereng gunung sana itu. Maka Siti Khadijah itu walaupun dianya mestinya tidak tergolong orang yang dikepung juga, tapi karena untuk membela suami, maka dianya ikut keluar juga, meninggalkan rumahnya, pergi ke lereng gunung itu, untuk memenuhi ya pengusiran dari orang-orang Quraisy yang lain dalam pada waktu terjadinya pembaikotan itu ya, tak boleh mengadakan hubungan kepada golongan Bani Hashim, yakni keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Siti Khadijah walaupun masih dalam kelompoknya orang-orang yang mestinya tidak tergolong orang yang terkepung begitu, tapi karena bela suami maka akhirnya dia menjadi orang yang terkepung juga ya di lereng gunung sana itu. Wala tubali bisinniha, dan tidak peduli dia bisinniha dengan usianya, alladzi zada ala sittin, yang telah lebih di kepala 6 ya, lebih di kepala 6, artinya sudah lebih usia 60 ya, di atas 60 pada saat Nabi diusir dari kota Mekah itu oleh orang Quraisy ya. Terus beliaunya menemani, atau Siti Khadijah menemani suaminya padahal usianya sudah di atas 60 itu saat itu. Kenapa kok kayak gitu? Raghbatan fi mutaba'ati sayyidil mursalin, karena senang ya untuk mengikuti sayyidil mursalin, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku suaminya itu. Masa suaminya diasingkan kayak gitu, dianya itu ongkang-ongkang di rumah, ya kan tidak enak ya, mestinya ya tidak enak. Maka ikut juga ya, susah juga bersama suaminya. Jadi suaminya senang
ikut senang, begitu suaminya susah dia ikut susah kan gitu. Itulah orang yang benar seperti itu ceritanya, bukan benarnya sendiri. Soalnya ada ungkapan ada orang benar, ada orang benarnya sendiri. Orang yang benarnya sendiri itu termasuk orang yang tidak benar namanya itu. Tidak benar namanya. Pastabdalat hayatal izzi warrafahiyah, dan mengganti siapa Siti Khadijah hayatal izzi kepada kehidupan kemuliaan, warrafahiyati dan kesenangan, bitilkal hayatil hasinati al-qasiyati dengan kehidupan yang keras, al-qasiyati dan keras, yang mestinya dia senang di kota itu bersama keluarganya yang lain, tapi karena suaminya diasingkan oleh orang Quraisy, maka dia merubah hidupnya juga menjadi orang yang berkehidupan dalam keadaan kehidupan yang keras di atas gunung bersama dengan suaminya itu. Wa kam daqat ma'hum mararatal atsi wal ju'i, sering dia merasakan ma'hum bersama keluarganya Rasulullah mararatal atsi kepada pahitnya rasa haus, wal ju'i dan pahitnya rasa lapar. Idh kanat ta'amu wasyarabu anil jami'i mamnu'un, ketika ada apa makanan, wasyarabu dan minuman, anil jami'i dari semua orang Quraisy, mamnu'un adalah mamnu'an adalah dilarang ya. Di sini tidak dikasih tanwin ya karena di wakaf ya, mestinya mamnu'an ya, jadi khabarnya kana kan ya. Di mamnu'a adalah dicegah, mestinya mamnu'an. Payahukku litarihi, maka berhak litarihi untuk penulisan sejarah, untuk terjadinya suatu sejarah, ayyan haniyah, apa menundukkan kepala, ayyan haniyah apa menundukkan siapa Nabi ra'sahu kepada kepalanya, amama jalaliha di depan keagungan istrinya itu ya. Jadi memang sepantasnya Nabi itu untuk terjadinya suatu peristiwa, suatu catatan sejarah, Nabi itu ya angkat topi ya, di depan keagungan istrinya itu kan kayaknya ya. Tertunduk di depan keagungan istrinya itu. Wa yutawwija, dan memberi mahkota siapa Nabi saifahu kepada lembaran hidupnya Nabi, bikarimi fi aliha dengan kemuliaan pekerjaan istrinya radhiyallahu anha itu ya. Jadi betul-betul punya andil besar ya Siti Khadijah itu kepada perjuangan Nabi, sampai hartanya itu terkuras habis ya karena membantu perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Padahal beliaunya itu adalah sebelumnya jutawan ya, tapi hidup dengan Rasulullah, hartanya itu dipakai untuk perjuangan bersama Rasulullah sampai menjadi orang biasa, tak menjadi orang yang kaya-kaya amat pada akhirnya kan kayak gitu. Walhasilu, adapun kesimpulannya, anna fadailah, sesungguhnya keutamaan Siti Khadijah itu la tu'addu, tidak bisa dihitung, wa manaqibaha la tuhaddu, dan akhlak baiknya atau sifat atau karakter baiknya itu la tuhaddu, tidak bisa dibatasi. Wa ma asa ayyuqala fi man wasafaha sayyidu waladi adnan, dan mudah-mudahan ya, akan mengatakan fima was wa rafa'a sya'naha bainan nisa'i ala kulli sya'n, dan mengangkat siapa Nabi sya'naha kepada pekerjaan Siti Khadijah bainan nisa'i di antara perempuan-perempuan lain, ala kulli sya'nin atas setinggi-tingginya pekerjaan. Wa dzakara fadlaha wa syarafaha as-sabita bitahqiq, dan menyebutkan siapa Nabi fadlaha kepada keutamaan Siti Khadijah, wa syarafaha dan kemuliaannya, as-sabita yang tetap, bitahqiq dengan secara benar, bitahqiq dengan secara benar ya. Wa syakara laha mawaqifaha ma'ahu, dan
bersyukur siapa Nabi lah untuk Siti Khadijah mawaqifah kepada penempatan diri Siti Khadijah mahu bersama Nabi fil imani dalam penuh dengan iman kepada Nabi, kepada Allah dan Nabinya, wastasdik dan membenarkan kepada Nabi itu. Fama a'zama akhlaqahal qawimah, maka alangkah agungnya budi pekerti Siti Khadijah yang kuat itu. Wasiratahal al-mustaqimah, dan sejarahnya yang lurus itu. Allati hiya ainu awsafil mu'min al-karim, yang akhlak dan sejarahnya itu merupakan ya sifat-sifat orang mukmin yang mulia itu. Sifat-sifat hakikatnya sifat-sifat orang mukmin yang mulia itu. Kama akhbara anha Rasul al-Azim, seperti yang telah memberitakan anha dari sifat-sifat orang mukmin itu ar-Rasulul Azim, siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mestinya orang-orang mukmin itu harus melakukan sifat-sifat seperti yang akan diceritakan oleh Nabi itu kepada kita ini. Ya. Wa tammat taslim idza qala, ketika Nabi bersabda, inna min akhlaqil mu'mini quwwatan fi dinin, sesungguhnya bagian dari akhlaknya orang mukmin ya, kuwatan adapun kekuatan fi dinin dalam agamanya ya. Jadi orang mukmin semuanya itu harus punya kekuatan di bidang agamanya itu, tak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan itu. Wajazman filin, dan teguh ya. Termasuk bagian akhlaknya orang mukmin juga harus teguh filinin dalam kelunaan. Wa imanan, dan harus beriman fi yakinin dengan penuh keyakinan. Wa hirsan fi ilmin, dan harus rakus ya. Jadi akhlaknya orang mukmin itu wa hirsan, dan harus tamak ya fi ilmin dalam bidang ilmu pengetahuan. Jadi orang mukmin itu belajar satu hari bukan hanya satu kali, dua kali, mestinya harus rakus kalau kepada ilmu pengetahuan. Soalnya rakus kepada ilmu pengetahuan itu tidak tercela. Tapi kalau rakus kepada harta itu baru tercela ya. Kalau rakus kepada materi ya sampai tidak tahu waktu siang dan malam itu ada di Tegelen itu nggak tercela orang kayak gitu. Tapi untuk ada di masjid mengaji berapa kali sehari ngajinya 10 berapa puluh tidak ada. Memang harus tamak kita kepada ilmu pengetahuan itu. Itu diantara akhlaknya orang mukmin yang sebenarnya yang dijelaskan oleh Nabi. Wasyafaqatan fi mi'atin, dan belas kasihan di dalam kebersamaan. Wahilman, dan harus sabar fi ilmin, di dalam mencari ilmu pengetahuan ya, di samping harus rakus ya, dan harus sabar ya. Soalnya mesti capek, yang nuntut ilmu itu mesti capek. Duduk-duduk sekian jam itu kan mesti capek ya, tapi kita harus sabar ya. Wa qasdan, dan harus punya tujuan fi ghinan, dalam mencapai kekayaan ya. Dalam harta juga ya harus ada maksud juga untuk mendapatkan harta. Wa tajammulan fi faqatin, dan harus menjadi orang yang pura-pura ganteng ya, fi faqatin, dalam keadaan kebutuhan. Jadi pada waktu kita itu dalam keadaan butuh, tidak punya apa-apa, maka kita harus pura-pura menjadi ganteng. Artinya pakaian yang jarang dipakai itu kita pakai biar tidak diketahui kebutuhan kita oleh orang lain kan kayak gitu. Malah ada sebuah syair pada waktu kita belajar ilmu nahwu itu ada ungkapan wa idza hutusibka hasasatun fatajammali gitu ya. Apabila kamu ditimpa kefakiran, ditimpa kesulitan ekonomi, fatajammali, maka harus magenteng itu biar tidak diketahui kebutuhannya itu oleh orang lain kan kayak gitu. Bukan minta-minta, enggak, harus segar ya. Tajammal teng magenteng, bani genteng teng magenteng ya. Menggenteng genteng beneran ya, genteng segalanya, hartanya banyak, pakaiannya bagus ya, genteng beneran. Ini tidak hanya pakaiannya yang bagus begitu, kebutuhannya luar biasa kan kayak gitu. Namanya itu teng magenteng, itu akhirnya ya, biar tidak diketahui bahwa dia sedang kebutuhan kan kayak gitu.
Namanya menyamarkan diri dalam kebutuhan kita, kan kayak itu tidak diketahui oleh orang lain. Ya. Wataharujan dan membuat sempit, membuat kesempitan, antomain, meninggalkan sifat toma. Artinya kita hidup sederhana saja karena meninggalkan sifat toma kepada harta itu. Kita menjadi kehidupan yang sempit berubah apa ya? Berusaha untuk menjadi kehidupan yang sempit, kira-kira ya, secara hidup sederhana begitu, antamain karena meninggalkan sifat tamak, ya, tamak rakus ya, rakus kepada materi. Ya. Wakasban dan harus berusaha min halalin dari barang yang halal. Ya, apakah itu berdagang, ya, apa itu bertani atau bagaimana jadi pengusaha, pokoknya usaha dengan usaha yang halal itu bagian dari akhlaknya orang mukmin. Tidak boleh tinggal ongkang-ongkang diam begitu saja tanpa usaha, itu tidak boleh, tidak boleh. Harta tidak kira datang begitu saja tanpa kita usahakan kayak gitu.